Hai sobat, naratif kembali hadir bertemu kalian semua. Di episode kali ini, naratif sudah menyiapkan informasi menarik terkait tokoh-tokoh nasional yang dilibatkan dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya untuk memperkuat sistem hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Para tokoh ini dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam serta integritas tinggi untuk mengordinasikan upaya pembaruan hukum dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Yuk saksikan sajian yang sudah disiapkan tim naratif kali ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen penuh untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, pemerintahan ini berupaya membangun sistem hukum yang tegas namun tetap humanis, di mana seluruh warga negara merasa dilindungi dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Prabowo dan Gibran menempatkan pembaruan hukum sebagai prioritas dalam agenda pemerintah, di antaranya dengan memperbaiki regulasi yang tumpang tindih, serta meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya HAM dalam setiap kebijakan publik, memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terjaga dan dihormati. Nah, di periode ini, Kementerian Hukum dan HAM berubah nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan cita-cita di bidang-bidang tersebut, pemerintah telah memilih tokoh-tokoh publik yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang kuat agar kualitas hukum dan penegakan HAM di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya, di samping perbaikan pengelolaan imigrasi dan pemasyarakatan. Yuk simak episode kali ini agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Tokoh pertama yang ikut dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, yakni Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra dikenal luas sebagai pakar hukum tata negara di Indonesia. Ia telah menulis berbagai karya ilmiah serta buku terkait hukum tata negara, menjadikannya rujukan penting dalam pengembangan hukum dan konstitusi di Indonesia. Yusril juga pernah menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara yang menunjukkan kepercayaan besar berbagai pemerintahan atas kompetensinya. Yusril juga dikenal sebagai pengacara ulung dan telah menangani berbagai kasus besar di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah pembelaannya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan besar yang semakin memperkuat reputasinya sebagai ahli hukum. Di bidang politik, Yusril merupakan tokoh pendiri Partai Bulan Bintang, partai yang memiliki visi memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta-fakta ini mencerminkan sosok Yusril sebagai seorang tokoh yang berpengaruh di bidang hukum dan politik, serta memiliki kontribusi besar dalam perjalanan reformasi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Tokoh kedua yang dipercaya untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih yakni Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum. Lahir dan besar di Sulawesi Tenggara, Supratman adalah salah satu tokoh daerah yang berhasil menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Hal ini memperlihatkan kiprahnya sebagai figur yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah dalam penyusunan kebijakan nasional. Supratman Andi Aktas dikenal sebagai ahli hukum yang memiliki latar belakang panjang dalam penyusunan undang-undang. Supratman terlibat dalam revisi Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan dan kedudukan lembaga legislatif. Keterlibatannya dalam revisi UU ini menunjukkan perannya yang penting dalam menjaga fungsi dan keharmonisan antar lembaga negara. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang kebutuhan hukum dan regulasi di Indonesia. Supratman juga sering menyuarakan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Supratman dikenal mendukung penguatan lembaga anti korupsi dan upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum. Di bawah kepemimpinannya, Supratman diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum di Indonesia serta melakukan penataan regulasi yang lebih efisien dan relevan dengan perkembangan zaman.
Tokoh selanjutnya yakni Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai telah lama dikenal sebagai sosok aktivis yang lantang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat Papua dan kelompok-kelompok marginal lainnya di Indonesia. Dengan latar belakang sebagai anggota Komnas HAM, ia memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan sosial. Natalius Pigai pernah menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, di mana ia aktif menangani berbagai kasus pelanggaran HAM dan mengadvokasi hak-hak kelompok rentan. Pengalaman ini menjadikannya sangat memahami sistem HAM di Indonesia serta tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Selain aktif di dalam negeri, Natalius Pigai juga pernah terlibat dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu HAM. Pengalamannya di kancah internasional memberikan wawasan global yang memungkinkan dirinya membandingkan pendekatan HAM di Indonesia dengan standar internasional. Dalam perannya sebagai Menteri HAM, ia diharapkan akan terus mendorong kebijakan yang melindungi dan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, minoritas, dan kaum miskin. Dengan sejumlah fakta ini, menunjukkan Natalius Pigai sebagai sosok yang ideal untuk posisi Menteri HAM dengan pengalaman yang luas, ketegasan, dan keberaniannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia untuk seluruh rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya yang dipercaya masuk dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Gibran, yakni Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto merupakan perwira tinggi Polri yang sejak 24 Juni 2023 lalu menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Agus Andrianto juga pernah bertugas sebagai Kabareskrim Polri. Pengalamannya dalam menangani kasus-kasus kriminal besar menjadikannya sosok yang sangat paham seluk-beluk penegakan hukum di Indonesia. Agus Andrianto memiliki reputasi sebagai pemimpin yang tegas dan berintegritas. Hal ini membuatnya dihormati di lingkungan kepolisian dan pemerintahan. Ketegasan dan integritasnya diharapkan akan sangat bermanfaat dalam reformasi di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, khususnya dalam menangani isu penyelundupan dan pengawasan perbatasan. Di samping itu, juga diharapkan membawa reformasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dengan tujuan memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan yang seringkali kelebihan kapasitas dan masalah pembinaan narapidana. Penunjukan Agus Andrianto ini dinilai tepat untuk memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengingat pengalaman dan kapabilitasnya dalam penegakan hukum, reformasi, dan keamanan. Dalam rangka memperkuat fondasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengambil langkah strategis dengan menunjuk tokoh-tokoh berkualitas ke dalam Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Penunjukan ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Penunjukan tokoh-tokoh berkualitas ini bukan hanya langkah strategis untuk menghadapi tantangan hukum dan HAM di dalam negeri, tetapi juga sinyal positif bagi masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih berkeadilan dan sejahtera. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode naratif selanjutnya dengan menghadirkan fakta-fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan.